Selamat sore, nama saya Rita Susanti Sarileba, NIM 1903030002, kelas A, semester 6, mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini saya akan membahas buku kedua dengan judul Politik Konstitusional dalam Demokrasi Multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak gesekan. Negara-negara minoritas di negara-negara demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan otonomi teritorial mereka atau untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan komunitas lain dan negara, atau keduanya. Pemerintah pusat pada bagian mereka pada akhirnya peduli dengan persatuan nasional dan integritas teritorial. Kondisi keragaman dalam demokrasi multinasional cenderung berupa kompetisi partai, perwakilan politik, partisipasi skala politik, proses legislatif, keputusan eksekutif, pembuatan kebijakan politik, dan hubungan antar pemerintah adalah contoh-contohnya. Politik normal yang biasanya diwarnai oleh kedalaman demokrasi multinasional. Dari waktu ke waktu, politik normal di negara-negara multinasional adalah pasran odds politik luar biasa di mana perdebatan delibjospout, erasi dan negosiasi berkaitan dengan tatanan konstitusional yang lebih luas. Periode politik konstitusional ini seringkali mirip dengan krisis eksistensial bagi negara karena strukturnya. Terkadang keberadaannya dipertanyakan. Politik konstitusional telah menjadi bagian dari lanskap politik beberapa negara demokrasi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Keluarnya dari Uni Eropa dalam konteks Brexit, Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon telah mengidentifikasikan bahwa dia ingin memberi Skotlandia kesempatan lagi untuk memilih kemerdekaannya. Di Puerto Rico, referendum kelima tentang status pulau berlangsung pada tahun 2017. Tetapi hasilnya, mayoritas yang mendukung negara bagian ini tidak terlalu berarti mengingat itu diboykot oleh sebagian besar penentang opsi itu, sehingga tingkat partisipasinya hanya 23%. Namun, perdebatan tentang masa depan Puerto Rico, lebih khusus lagi tentang hubungannya dengan Amerika Serikat, tetapi sangat menentukan politik di pulau itu. Di Belgia, politik konstitusional adalah kejadian biasa dan terjerat dalam politik normal karena pandangan yang berbeda dari masyarakat Flemish dan masyarakat berbahasa Prancis tentang masa depan negara Belgia. Popularitas dan putaran masa depan negosiasi konstitusional Sunotu tampaknya tidak dapat dihindari. Di Bosnia dan Herzegovina, politik konstitusional adalah proses yang berkelanjutan sebagai tiga komunitas lain. Semua menentang status konstitusional meskipun prospek reformasi konstitusional diperumit oleh preferensi yang berbeda tentang organisasi mereka. Apa itu politik konstitusional dalam demokrasi? Multinasional keragaman yang dalam dari demokrasi multinasional membentuk politik konstitusional. Keadaan politik luar biasa ini terkait dengan klaim terhadap dan upaya untuk membawa perubahan pada tatanan konstitusional. Politik konstitusional tentu saja tidak terbatas pada demokrasi multinasional. Tatanan konstitusional demokrasi mononasional juga mendapat tekanan untuk perubahan khususnya selama masa transisi sosial, ekonomi dan politik yang signifikan. Bagaimanapun, sebuah konstitusi adalah instrumen reflektif yang hidup.
dan perdebatan tentang pertanyaan-pertanyaan sosial dan politik yang mendasar, mungkin melibatkan klaim untuk reformasi konstitusi. Sebagai contoh, Australia mengalami krisis konstitusional pada tahun 1975 atas hubungan antara beberapa lembaga utamanya, termasuk kepala negara yang diwakili oleh gubernur jenderal, dan referendum tentang monarki pada tahun 1999. Kadang-kadang keputusan pengadilan memaksa atau membentuk periode politik konstitusional. Pemerintah sendiri melalui desentralisasi teritorial kekuasaan politik merupakan dimensi yang paling penting dari politik konstitusional dan dalam demokrasi multinasional. Gerakan nasionalis mencari otonomi teritorial untuk komunitas mereka, yang berarti bahwa negosiasi tingkat dan bentuk pemerintah sendiri yang harus ada dalam sebuah hampir selalu menjadi bagian politik dalam konteks multinasional. Federalisme, baik sebagai perangkat institusional atau filosofi pemerintah untuk pengelolaan keragaman yang mendalam, atau keduanya sering menjadi inti dari diskusi konstitusional. Dengan kata lain, aturan bersama bahwa prinsip pengaturan dan institusi yang semuanya komunitas negara multinasional menjalankan kekuasaan politik di dalam institusi pusat, juga dapat menjadi komponen penting dari politik konstitusional. Memang, negara-negara minoritas selain mencari otonomi, mungkin juga menginginkan beberapa aturan yang menjamin partisipasi mereka dalam pemerintahan negara pusat. Siapa aktor politik konstitusional dalam demokrasi multinasional? Konstitusi sering digambarkan sebagai tawar-menawar, yang berarti bahwa politik konstitusional adalah proses yang berpusat pada aktor. Agensi dalam politik konstitusional negara multinasional dapat dilihat dalam berbagai cara. Dari perspektif multinasionalisme yang ketat, orang dapat melihat berbagai negara terlibat dalam definisi ulang hubungan mereka dengan negara dan satu sama lain. Memang dalam pengaturan multinasional biasanya ada polarisasi idealisme internal atas sifat negara yang merupakan jantung dari politik konstitusional. Dalam sudut pandang kelembagaan, politik konstitusional di negara-negara multinasional yang bersifat federal menampilkan pemerintah unit pusat dan konstituen. Masing-masing mewakili komunitas politik. Perspektif institusional dan multinasional dapat digabungkan dalam pandangan bahwa pemerintah pusat mewakili dan mempromosikan negara bagiannya secara keseluruhan, sementara pemerintah unit konsisten yang mengawasi negara minoritas akan berbicara atas nama komunitas itu. Dengan demikian, nasionalisme termasuk nasionalisme negara yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan nasionalisme kelompok dominan. Serta gerakan nasional adalah aktor sentral dalam politik konstitusional demokrasi multinasional. Keadaan komunitas mereka sebagai suatu bangsa atau beberapa jenis komunitas yang berbeda dari negara-negara lainnya. Pengakuan bisa bersifat informal, terjadi melalui wacana politik seperti yang terjadi di Inggris. Tetapi gerakan nasional juga dapat mencari pengakuan formal bahkan konstitusional atas keberadaan komunitas nasional mereka. Dalam konteks ini, pertanyaan pengakuan dapat menjadi fokus utama politik konstitusional seperti yang terjadi di Kanada selama tahun 1980-an. Nasionalisme juga tentang definisi kepentingan kolektif. Gerakan nasional mengkontekstualisasikan kepentingan nasional yang berkurang pada komunitas mereka dan tidak harus koheren dengan bagaimana negara lain atau negara mendefinisikan kepentingannya sendiri. Definisi bunga penyelam gen ini mengarah pada mempersulit politik konstitusional
Dalam keadaan demokratisasi pasca konflik keamanan dan akses ke sumber daya sering merupakan kepentingan dasar yang dicari oleh negara-negara minoritas di negara-negara ini serta dalam demokrasi lainnya. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.